aku pernah posting kacang lupa kulitnya, terus ya ngapain kamu ngomong kacang lupa kulitnya? Kacang lu gak iso mikir, ya pasti lu gak duwe utek ya pasti lupa lah, gitu kan. Nah. Ya berarti nek wong kaya sing lali karo jasane wong liya kaya kacang. Lah kacang iku gak duwe utek. Hello YouTube, this is Jackpot. Halo teman-teman semua, ketemu kembali bersama Jul Kriwil di podcast On The Street. Senang sekali bisa ketemu lagi dan bintang tamu malam hari ini, siang hari ini, sore hari ini, bengi ya. Bengi. Tanpa panjang lebar, manajer Legends Indonesia Raya. Wih, Cak Didit Dada. Didit duit saya. Didit duit apa Didit Dada? Ya, Bian kan Didit Dada. Bian Didit Dada saiki? Didit duit. Didit duit apa? Oh kok ganti jeneng ya, Rek? Cuan. Oh, Cuan. Didit Dada kan biasa lah, dada. Oh, Dada. Terus? Dada. Saiki nek Didit duit? Didit duit itu iya. Iki wayahe golek duit saiki. Oh, ngono. Wayahe golek duit, tak pikir duit wis karung-karungan, Rek. Amin. Caremu kan disyukuri ae. Iya bener, heeh. Urip iku disyukuri ae. Bener Cak Didit. Sing penting sehat, seger waras. Iya. Kayak awakmu lho. Oh, amin. Alhamdulillah podo-podo. Teman-teman semua, kalau yang belum tahu Didit Dada atau Didit Duit ini, siapa yang gak kenal dia, terutama orang-orang Jakarta dan anak-anak band di Indonesia. Dewa sing gedekno, yang membesarkan dari cilik piye bayi sampai gede-gede. Wis Bener gede-gede kok. Ya saiki. Wis gede-gede dhisik. Dhisik gede tapi gurung apa-apa to. Lumayan gede. Wis lumayan gede. Wis kon mlebu iku ceritane apa? Tuh. Biyen kan awak dhewe iki dulu awalnya aku bisa di Dewa itu nggak tiba-tiba disuruh jadi manajer atau barengan seorang maestro. Ya apa ceritanya? Legend Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani. Ya apa ceritanya? Aku biyen iku Iya. awalnya ngekru karo Gus Rere, Cak Rere. Rere Grassrock. Oh iya. Oh, temenan ta? Oh iya. Jadi Ikut tahun piro iku? tahun 93. Jadi teko Surabaya sih, kronologis harus jelas nih. Teko Surabaya, iku budalan Jakarta, perkara wis ana gaweane apa gurung ana? Gurung. Aku nang Jakarta iku pindah tahun 89. Dan 99 karena biyen wis mari apa gurung mari sih, zaman kuliah di Untak kan, Untak Surabaya. Ya padha awak dhewe ya. Iya ya, terus aku kan pernah kerja di studionya Fauzi Ajis iku. Iya lah sampean lah istilahnya roadmanku iya. sing nyanyi lawan dhewe. Iya nah, terus pindah lah nang Jakarta lah karena kan pada saat itu zamannya Faris RM masih berkibar. Bener, Faris. Sampai sekarang lah legend itu kan. Jadi Faris RM kalau setiap ada event di Surabaya pokoknya nang Surabaya itu pasti aku sing ngancani. Oke. Nanti terus akhirnya aku kok pengen sih opo rek ngerantau nang Jakarta ya kan. Siap. Terus ya budal lah 89. Aku pikir kan di Jakarta bisa bantu-bantu atau kerja bareng lah dengan Faris RM. Ternyata dia malah ngomongnya, loh ngapain Dit? Kamu itu harusnya besarin entertainment di Surabaya. Ya. Kan, cari Faris. Kan nggak harus di Jakarta. Betul. Wah, jamput wong kira aku kadung budal ya. Budal maksudnya ya. Kok ngene? Ya wis lho ya. Aku jenenge Didit Dada, Pak, arek Surabaya iso pantang nyerah, Pak. Iya, Mulai izin, Pak, ya kan. Lho iya, Rek. Akhirnya ya apa rek carane? Di Jakarta kita jaya. Iya. Ketane macak sugih. Oh iya bener. Remu ajur, Pak. Padahal ajur iki. Kok budal iku 89. Ketemu 89. Faris hari ngono terus ya apa? Ya wis akhirnya ya udah aku enggak balik lah Surabaya. Iya. Aku cari-cari kerja lah. Heeh. Lamar lah, aku bikin lamaran. Oh, pertama aku kerja ini panggung. Kru Panggung. band apa itu? Bukan band. Jadi pertama kali Metallica
datang ke Lebak Bulus. Lebak Bulus yang kerusuhan Ya, kerusuhan itu. obong-obongan itu kan Ya. tahun 90-an juga itu. Iya, betul. Nah, aku jadi Sing supervisor. diobong sampean. Eh? Sing diobong sampean. Enggak. Kayak apa Pokoknya ceritanya? aku Iya. jadi supervisi panggungnya. Oke. Oh, pagelaran Stage itu. manager. Ya, sama ikut perusahaannya kontraktornya kan Detas, Pak Edi Detas. Pak Edi Tesi ono Pak Edi. Ono lah jangan. Pak Edi, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Ya. Kalau nggak salah masih ada kok beliau. Ya, terus sempat baru-barunya Jakarta Convention Center JCC JCC ya, Senayan. MC Hammer ya awal-awalnya. Oh, show-show luar negeri. Luar negeri terus sampai show-nya pagelaran Toto itu aku juga supervisinya. Lu. Ya Allah. Teko ngisor temenan ya. Iya. Oke. Iku kan pasti akeh berarti intine Ya, terus- apa ngekru-ngekru. Ya terus ngekru sound system ikut Fiesta Sound, Fiesta Sleepy. Sound eling aku ya, Ambil. ya, Terus tahu. pokoknya aku kos. Jadi pada saat tahun 93 itu aku kos Di mana? Pejompongan. Pejompongan oke. Dekat Penjernian. Nah, karena saya kos itu tetangga Penjernihan, aku ya. itu dulu Mat Solar yang Bajai Bajuri. Iya, Bajai Bajuri, Mat Solar, tahu. Ya. Terus aku karena Rere drummer Dewa Grass Rock itu Rere itu kan tinggalnya di Penjernian juga. Oh, sempet tinggal sana dia. Penjernian sama almarhum Mas Yudi ya. Iya, Pokoknya gitu Yudi kan. Bas. Yudi Bas itu kan Iya. Grass Rock ya. Iya, betul. Iya, nah. Tapi Rere itu kan drummer yang istilahnya pada saat itu ya sampai sekarang dia drummer nomor wahid lah yang keren. Laris lah. Laris lah. Manis. Session player lah. Iya, betul. Ngisi rekaman, ngisi apa. Nah, dia termasuk salah satu auditionalnya Dewa. Drummernya Dewa karena Dewa pada Album kedua. saat itu terbaik apa album Ya. dari pokoknya auditionalnya itu prioritas kalau nggak Rere terus kadang-kadang Ronald. Ya, tapi itu di album kedua itu. Ya, lupa lah. Ingat aku. Pokoknya, nah, Ya. dan aku belum menjadi manajer Dewa. Dewa. Jadi aku ngekru sama Rere. Ya. Set drumnya Rere yang segambreng itu semua di dada yang urus. Hatam lah aku ya. Iya, Ya. padahal bukan pemain drum, tapi Ya. akhirnya aku punya anak udah dewasa sekarang dia pemain drum. Gitu. Oke, Nomor betul. satu. Nah, terus Terus habis itu aku ikut Rere. Dia session player, artis-artis ngisi apa rekaman, ya aku yang ngeset dan sebagainya. ya. Terus aku siangnya kerja di advertising. Jadi aku ngelamar kerjaan di salah satu advertising agency, Matahari Advertising. Matahari tahu. Iya, re, awak dhewe kok Matahari. Sebelahnya rumah sakit Aini. Coba. Jalan itu Ya. jalan, ya. Biar Kuningan toh, Setiabudi. Iya, Puri Matahari. Iya tahu, Nah. iya. Aku sebagai media buyer televisi. Oke. Ya, kayak ada Iya. AE, ada media buyer. Iya. Aku Terus kerja sana dari tahun 93 sampai 96 lah, 3 tahun 95, 94 lah. Ya, Ya. udah di setengah perjalanan itu akhirnya tiba-tiba Dani menawarkan. Jadi waktu itu kan udah nggak ada drummer, Wawan keluar, lawan keluar. auditionalnya Rere, terus habis itu cuman formasi drum, terus akhirnya masuklah Siapa? Wong Aksan. Oh iya, di album Kirana itu ya. Ya, Wong Aksan. Nah, terus itu aku udah jadi manajer. Itu udah berarti dari Tahun album 9 kedua kita garis 90-an. bawahi. Iya, iya. Di album kedua, antara album kedua dan album ketiga resminya. Terbaik kan? Iya, iya, iya. Iya. Resminya di album ketiga ya. Pokoknya aku menikmati dari album terbaik itulah. Iya. So, Terus habis itu ya aku ditawari. Nah, Heeh. tapi waktu aku kos di Pejombongan itu juga aku udah selain kerja di Matahari Advertising, Iya. terus akhirnya jadi manajer Dewa. diajak manajer Dewa. Aku punya band cafe. Anak-anak Surabaya tak boyong Zenit, Itu ketemu aku, Zenit, Iya, Sari, ketemu almarhum. almarhum. Pelajaran pertama dari Didi Dada, semuanya harus dimulai dari bawah. Ya. Dari nol, betul? Betul itu. Lanjut lagi sampai Jadi jadi enak. Dewa. Apa yang enaknya kamu jadi manajer Dewa? Pasti happy tok di sini. Ya enak lah. Dewa kan pada saat itu di tahun 96 aku baru menjabat disuruh jadi istilahnya manajernya Dewa tuh ya sebenarnya Ahmad Dhani kan dia. Iya. 2D lah, Dhani Didit lah. Jadi Heeh. aku sebagai orang kepercayaannya Ahmad Dhani lah. Tangan kanan. Tangan kanan dan kiri. Iya. Nah, terus
baru beberapa bulan pegang Dani waktu itu bilang Ya. jeluk aja emas sopan rek biyen awal ya. Sik kurang ajar ya. Iya. Mas, wis dadi manajer kowe kan. Mas, ya apa rek? Gak enak mbek arek-arek iku. Ya apa Ya. hari langsung kan aku selalu gitu. Ternyata dari dulu Dani itu ya memang posisinya adalah sebagai as leader ya. Di band itu kan harus ada leader. Jadi dia Harus. menentang. Ya udahlah, anak-anak kan juga arek-arek kan harus kenal awakmu juga pasti ro kayak Anda. Ya. Ya udah, tapi tak tanya dulu tuh satu-satu. Heeh. Ari apa waktu itu kali masih Ari Lasso. Andra. Ya udah, gue gak apa-apa. Ini seneng Pak zaman Iya, dia. heeh. Pertama kali honorku dikasih untuk menduduki posisi istilahnya roadman ya, manajernya kan Dani. Itu dia tawarkan aku per sekali show tahun 95 itu dia bilang 500 sampai 1 juta. Tahun 96 Sebelum Krismon ya. sebelum Grimon Sebelum Krismon 500 sampai 1 juta 1 juta. Gede banget per itu. show ya. Terus banget gede. itu. Aku waktu itu kos di Pejompongan tahun itu cuman 150.000. Tuh, oke. Gila, kos tuh, kos. Iya, Tapi ya iya. memang nggak pakai AC lah, Iya. kipas pakai kipas. Heeh. Jadi semuanya itu saya mulai dari bawah. Heeh. Terus Kamar mandi dalam, tidur di luar ya. iya, Satu- kebalik tidur di dalam, kamar mandi luar. Terus Nah, itulah. Iya. Kalau orang kan taunya oh enaknya sekarang, oh Iya, kayaknya iya. enggak. Jadi itu Cak, jadi Awalnya aku, itu ya? awalnya. Oke. Jadi terus akhirnya Keterusan. terusan enak. Aku jadi manajer Dewa itu kurang lebih 8 tahun ya, 7-8 tahun. Sorry tak potong. Ya enak udah pasti karena yang dipegang adalah band nomor 1 saat itu. Salah satu band nomor Salah 1 dan band gede di Indonesia. Siap. Sebenarnya tugas manajer band itu sebenarnya apa sih, Dit? Kalau job desk yang aku tahu ya, Niki dijedeni duduk obor gitu lah, gitu enak itu. Semenjak aku apa ya, memulai merintis karir di dunia perbenan itu, Iya, jadi ya, heeh. aku kan melihatnya seorang as manager itu adalah memanage kan, auto manage. Kalau bandnya itu udah besar, tentunya job belum tentu kita yang nyari ya, karena dia udah terkenal. Jadi Iya. orang justru yang Yang mencari, mencari kita, Nah, berarti iya. tugasnya manajer adalah dia memaintain kan, Mempertahankan. mempertahankan, ya mengatur jadwalnya dan Iya. sebagainya. Intinya aku juga memaintain klien, Iya. supaya hasil akhirnya adalah kejadian, pokoknya deal lah. Iya. Kalau enggak kan nggak gitu kan, Iya, untuk betul. supaya orang repeat kan, Repeat udah gini, order. repeat order Oke, itu bagus. iya. Pokoknya intinya seperti itu. Sebenarnya manajer itu ya, kalau aku sih merasakan dari dulu manajer dengan artis itu sebenarnya yang manajer itu ya artisnya Pak. Apalagi kalau udah artis sudah Artinya merasa gimana dia itu? Iyalah, artinya sebenarnya manajer itu ya orang kepercayaan atau Ya. kepanjangan tangan dari si talent ya, si artis itu gitu. Ya. Kita hanya Ya. menemui klien, menemui Benar. apa, terus apa schedule-nya seperti apa, Iya, betul. rundown-nya seperti apa, ya seperti itulah. Tapi sebenarnya makanya banyak salah kaprah, manajer itu kadang-kadang ya jadi seperti kayak asisten Pak. Yang terjadi seperti itu kebanyakan. Iya kebanyakan. Itu nggak bener dong. Iya, kalau ngomong bener nggak bener, harusnya nggak bener. Tapi kan mungkin karena manusianya mau diperlakukan seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau saya ya udah banyak belajar kan kita, makanya kan kita belajar dari bawah nih. Heeh. Cak, jadi Ha-ha. mulai dari nol ya. Dengan aku istilahnya lamaku berkarir Ha-ha. di dunia entertainment itu udah 30 tahun lebih, Pak. Karena kan manajer itu sebenarnya juga merangkap sebagai PR-ing juga kan. Dia harus, manajer yang bener tuh ya harus gaul juga, harus bergaul, Komunikasi, ya. bersosialisasi. Bersosialisasi sampai Iya. sekarang. Kalau manajer yang nggak bergaul ya, Iya. akhirnya ya itu tadi ya, jobnya ya itu aja kan, mungkin nggak jadi kayak nunggu bola. Kalau aku kan jemput bola, Pak. Oke. Iya, Sekarang dari Dewa sampai terakhir sampai album keberapa itu? sampai pokoknya aku
maksudnya mengundurkan diri ya dari Dewa itu mengundurkan diri. iya setelah pergantian jadi aku selama aku menjadi manajer itu ada 2 pergantian drummer dari Wong Aksan ke Tio Nugros. Oke, Tio Nugros. Nah, Ya. terus habis itu vokalis dari Ari Lasso ke Once. Oke, ya. Jadi sebelum Once keluar dari Dewa aku dulu. Jadi aku tahun 2003. Dari 96 sampai 2003 7 tahun ya, 7-8 tahun. Nggak sayang itu keluar? Ya, enggak lah. Itulah karena apa ya? Karena ego juga ya. Jadi kalau saya Egomu apa? Siapa ini? ya egoku lah. Oke. Ya, ego. Karena kan kalau mereka kan intinya kalau di luaran ada gosip katanya Didit Dada dipecat oleh Dewa atau dipecat Itu Ahmad maksudku, Dhani ya iya. gitu kan. Benar. Ya aku klarifikasi ya nggak tahu Iya. kalau Dhaninya mengatakan seperti itu tapi kalau aku nggak pernah dengar sih dia ngomong ke media atau kemanapun yang bisa dilihat kan ada jejak digital tuh ada Pak berita apa nggak ada lah dia Betul. ngomong Nggak seperti ada ya. itu Itu orang-orang ya. orang-orang mengira-ngira ya katanya Didit dipecat lah dan sebagainya padahal yang sebenarnya saya mengundurkan diri itu tepatnya pulang show dari Jepang, Tokyo dan Nagoya tahun 2003 itu. Iya, iya. Itu udah Once vokalisnya. Oke. Once dan drummernya Tio. Oke. Itu. Ini sebenarnya hanya di channelnya podcastnya Jul Kriwil. Jul Kriwil ini Nggak saya ada cerita. lain. Nggak Bener ada. ya? Saya belum pernah ceritain. Teman-teman, jadi itu yang pernah beredar dulu ya awal-awal keluar atau tidak lagi mengurusi Dewa Band. Mas Didit ini memang banyak yang ngomong itu dipecat itu karo Dhani, dipecat sama Dhani gini. Itu enggak ya ternyata. Enggak lah. Ya buktinya itu tahun 2003 dan tapi saya pada saat itu 2004 malah saya diminta untuk mencarikan penyanyi. Gantinya dari Lasso Penggantu enggak penyanyi Pengganti Once? bukan kan Once udah Once. Iya, udah Once. Untuk penyanyi waktu itu kan Bunda Maya Iya. pada saat masih menjadi istrinya Ahmad Dhani Iya. dia kan punya Ratu. Iya. Ratu kan waktu itu ada backingnya Dewa kan ada Pinkan ada Mambo. Bunda Ratu ya. Jadi waktu itu Pinkan mengundurkan diri keluar dari Ratu. Ya. Aku mencari kebetulan yang mencarikan penyanyi pengganti Pinkan itu aku. Mulan Jamila. Mulan Jamila. Itu yang menemukan Didi ternyata. Di mana dulu ketemu Anding bintang kan Mulan itu? namanya kan di kafe-kafe. Dia kan dulu juga penyanyi kafe. Oke. Salah satunya band top 40 yang cukup terkenal, band long trip juga dari Bandung namanya Dimensi Band. Leadernya namanya Mas Heri. Saya temukanlah Mulan itu waktu itu dia sebagai penyanyi di Dimensi. Oke. Ya, gue menemukan Mulan. Jadi meskipun saya sudah tidak secara profesional dan tidak bekerja dengan seorang Ahmad Dhani atau di Dewa, buktinya saya alhamdulillah yang menemukan saya sebagai talent scouting kan, berarti menemukan seorang Mulan yang dari seorang penyanyi kafe yang akhirnya menjadi artis. Jadi artis dan sekarang mungkin jadi istilahnya pejabat negara lah. Iya, ya alhamdulillah. Anggota DPR RI. Alhamdulillah. Meskipun kalaupun dia nggak mengakui adanya itu ya nggak masalah saya. Emang pernah ada yang bilang apa gitu nggak ngaku? Ya pasti ngakui lah. Ibu Mulan pasti juga terima kasih Mas Didit pastilah. Oh iya. Iya kan ditemukan dari Tapi penyanyi saya kafe. nggak pernah mendengar dia mengatakan terima kasih atau saya bisa menjadi penyanyi Ratu itu karena Mas Didit. Mas Didit saya nggak pernah dengar. Belum pernah dengar ya? Belum pernah. Ya mudah-mudahan habis ini kalau Bu Mulan nonton podcast on the streetnya Jul Kriwil. Gak penting. Gak penting ya? Aku sekali lagi nggak penting pengakuan itu. Kenapa begitu Mas Didit? Itu kan apresiasi. Gak penting Jul. Pemenang sekarang aku udah dengan usia seperti sekarang ini, saya nggak terlalu penting dengan namanya. Kalau prestasi kita harus kejar prestasi itu yang setinggi-tingginya yang tapi yang jelas alhamdulillah saya bisa membuat minimal memang mungkin bukan karena saya 100% dong. Jadi kan saya yang menemukan, yang menjembatani kan. Jadi mungkin kalau Mulan seorang Wulan Sari namanya itu enggak
saya perkenalkan temukan dengan Bunda Maya. Ataupun Ahmad Dhani, Ya. mungkin ya nggak jadi seperti sekarang kan, nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi kan yang mengolah tetap ya mereka itu. Betul, Tapi ya. kan berarti kan saya ada andil sedikit, meskipun sedikit. Banyak loh, itu mah nggak apa-apa. sedikit ya. Itu penilaian orang. Iya, iya. Udahlah, nggak penting itu. Terus kedua, Ya. tahun 2004 kan itu. Ya. 2007 kebetulan saya juga yang menemukan seorang Tata Janeta itu. Tata Janeta. Ya, Tequila dulu dia nyanyi dengan dia tuh Tequila. sama Tequila. Dulu sama Ipal Tequila, gitaris kan. Iya, sama biolanya si Iksan kalau nggak salah. terus Iya. kan istrinya dulu penyanyi Miranda kan kalau nggak salah namanya. Satu single deh kalau nggak salah Tequila itu ya. Tapi yang lagunya yang itu ada itu Tata nggak bukan? ada Tata. Oh, itu nggak ada Tata ya. Dia bikin single dengan kalau nggak salah Naga Suara itu setelah Tata keluar. Itu Mas Didi juga. Alhamdulillah. Tata Janeta. Tata Janeta yang sekarang Top lah. kaya raya juga. Iya, iya, iya. Artinya bagaimana? Dari nada Dia juga bicaranya dia tuh juga kayaknya- tidak pernah Heeh. mengatakan secara jelas bahwa seorang Didit Dada atau Didit Duit yang menemukan dia atau yang memperkenalkan dia kepada Ahmad Sebentar. Dhani. Dari tadi cerita tentang Ibu Mulan, kemudian Ibu Tata Janeta. Sepertinya nada-nadanya itu ada seperti kayak Enggak loh. ya apa sih iki kok hari-hari iki gak ono iki nih. Apa jenenge terima kasih nih ya apa ngono. Enggak. Ta. Jadi ya gini. apa? Heeh. Guys. Guys apa? Konco. Sembarang lur dulur guys. Lur. Heeh. Harus percaya dengan istilah. Saya kan udah menjalani ini guys. Ya. Lur. Ya. Jadi istilahnya yang ada kata-kata indah pada waktunya. Itu pepatah itu. Pepatah. Pepatah, Ya ya. kata-kata kan. Quote, bilang kata. quote. Ya. Iya. Indah pada waktunya. Iya. Atau kalau kacang lupa kulitnya itu pepatah apa? Pepatah. Itu pepatah. Podo. Itu quote juga indah, ya. kan? Bagai kacang lupa kulit. Nah, ya gimana mau ingat wong kacang kan gak duwe utek ya. Iya. Nah, jadi ini kan ada kata-kata itu juga. Iya. Aku pernah posting kacang lupa kulitnya terus. Ya ngapain kamu ngomong kacang lupa kulitnya? Kacang lu gak iso mikir, ya Gak pasti duwe lu gak duwe utek ya pasti lupa lah, gitu kan. Nah, Ya berarti nek wong kaya sing lali karo jasane wong liya kaya kacang. Lah kacang iku gak duwe utek. Nah berarti anggapane wong iku gak duwe utek. Loh, ngono sapa sing ngomong? Aku gak ngomong lho. Aku kan menjelaskan kalimatmu. Aku gak ngomong loh. Iya. Ini kan bener kan? sing Iya ngomong? bener ya. Bener gak Lur? Iya, Kacang jarine gak duwe utek. Iya, kan? iya. Ya apa iso eling? Tumbuhan, iya. Hah? Kan tumbuhan, kacang-kacangan Iya, toh, itu kan tadi pepatah. Heeh, pepatah gak duwe utek. Udah lah, itu dilewatkan. Jadi Oke. istilah ada lagi kata-kata indah pada waktunya. Iya. Ternyata Lur, Heeh. Cak Jul, Iya. Jul apa Jo? Jul. Jul, Jul Kriwil. Jul kriwil paling manis sa Indonesia Tata, Raya. tata, Tata. Jadi gini, intinya bahwa indah pada waktunya itu ada Cak Jul. Oke. Dan saya baru merasakan di tahun 2020 ini. Kon iki ya apa sih, Cak? Loh, Semua orang di seluruh dunia di tahun 2020 iki ngenes kabeh, Cak. makanya aku bingung. Lah kok kon tambah indah di 2020 Jadi- ya apa sih? Aku bener-bener loh nih ngomong merasakan, dan ini baru perdana aku menceritakan kisah ya, Iya. cerita perjalananku, Iya. dan kamu orang yang pertama nanya-nanya ini, dan Iya. aku baru sekali ini juga menyampaikan Heeh, betul, indah ya. pada waktunya. Iya. Itu bener ya Jul, Iya. ada. Jadi saya benar-benar merasakan indah pada, karena gini. Ya apa itu? Tapi yang jelas mungkin kita harus belajar, benar-benar belajar dan bisa melakukan namanya ikhlas. Ya, Ikhlas, legowo. legowo, oke lah, gak apa-apa. Nah, Wong mandang kita seperti apapun, orang ngomongin kita seperti apapun, heeh. nggak masalah. Saya ingat kata-katanya Sopo? apa Master Ahmad Dhani. Ya. Oke, Master- ngomong apa, Dek? Dia pernah bilang kalau Ya. nggak salah orang kalau semakin banyak orang ngomongin gitu, Heeh. ngomongin tentang kita atau apa, Iya.
nggak apa-apa. Lebih berarti kita punya sesuatu yang orang jadi pengen tahu dan sebagainya. Ya diomongin lah. Wong dadi kepo. Ya, wong kepo dan. Iya. Terus kedua, dia bilang, Iya. ini ya bos, kamu kan pernah bilang punya istilahnya statement kalau orang nanya, kamu nggak ini, Mas Dhani apa? Saya pernah lihat ada di tayangan, Mas Dhani apa enggak? Iki tayangan iki nang YouTube apa nang Iya di YouTube, nang di YouTube ya. ya apa? Dia bilang Mas Dhani, kan Mas Dhani itu dikenal orangnya diktator atau apa, arogan lah apa dia ngomongnya. Apakah Mas Dhani nggak merasa bagaimana dengan statement apa orang-orang mengatakan seperti itu? Iya. Dia jawab, Iya. Cak Jul, dia ngomong ini. Ya apa? Saya tidak pernah peduli dengan omongan orang tentang saya. Lu, maksudnya apa itu? Saya nggak tahu berarti. Nah makanya, jadi kalau saya mamanya ada omongan yang kurang ini, ya berarti ini dari semua cerita saya dari awal mamanya ya berarti kan dia nggak pernah peduli. Iya. Itu haknya orang mau ngomong apa aja. Tapi dalam kita membicarakan sesuatu pasti harus ono dasare. Dasar etika. Ya, Sing penting duduk hoak. Nah, Sing penting kan iku. betul. Nah, iya, lanjut. Ya Oke. kalau masalah hoax dan tidaknya itu kan pembuktiannya ya kedua belah pihak. Oke. Dan histori atau sejarah itu kan harus ada buktinya. Betul. Nggak apa-apa, ada saksi. Betul. Sebagai dasar kini ngomong, kita ngomong itu pasti Iya, ada dasar. Nah, enak gitu. melanjutkan lagi masalah Indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Iya. Jadi ya Lur, guys, iya. teman-teman Nah, semuanya percaya itu memang adanya indah pada waktunya. Ya seperti orang harus sabar, ikhlas dan legowo tadi. Iya. Dan kita pasti manusiawi kalau kita kesel sama Emosi. orang ya bukan emosi ya kesel lah, kecewa Nah. orang kok yang kita harapkan harusnya orang itu nggak seperti itu tapi ternyata itu ya udah tapi nggak apa-apa. Ternyata seperti orang bilang kalau kita banyak menanam kebaikan ya kan nanam kan ya. pasti suatu saat kita bisa manen baiknya juga. Oke. Nah kalau ini saya bukannya sok religius ya. Enggak, itu benar, sholat itu dulu. pepatah lama Nah, itu. iya. Makanya saya juga mengajarkan pada anak-anak saya nih Bang Iya, Jul, yang iya, udah iya. sekarang usianya paling Menganjak gede dewasa lah. udah ya 21 tahun yang Iya. pertama kan yang paling kecil juga 16 tahun kan udah SMA. Iya. Jadi saya selalu mengajarkan ke anak-anak saya termasuk anaknya Dhani kalau ketemu kan itu kan seumuran anak-anak saya Yes, juga. anggapannya ya anak-anakmu Anakku juga, juga. lah. Jadi saya Iya. bilang kita dari sekarang harus belajar apa ya nerima apa adanya tapi tetap kita harus berusaha. Iya. Nah, berusaha sabar harus legowo aja orang memperlakukan kita begini oke. Jadi intinya ikutin aja perjalanan karir itu Bagaikan air mengalir. iya ya sama lah kamu dulu nyanyi Iya. pernah dibayar Pitu 5 apa Iya, 1 bener. nanti itu nilai itu harga itu akan mengikuti dengan sendirinya. Iya, Ya, aku makanya percaya. sama itu. Sepakat. Indah pada waktunya itu juga gitu. Dulu kita kos bayar 150.000 terus akhirnya kerja mau jadi manajer dewa dan sebagainya. Iya. Akhirnya punya rumah dan sebagainya. Iya, Nah, iya. apapun yang kita miliki yang nempel di badan kita semua. Saya belajar dengan diri saya sendiri. Kecuali kita dari lahir, procot wis ditakdirkan kita jadi konglomerat atau orang kaya. Balungan sugih lah. Balungan sugih jadi. Iya. Begitu kena musibah melarat pasti stres atau Iya. apa. Nah, Gendeng iso. gendeng ya kan banyak kan cerita gitu. Iya, akeh Ya, koncoku. Lur, ya. akeh. Nah, tapi kita harus bersyukur. Iya. Mungkin kita nggak ada balungan sugih, tapi Iya. kita kan dari nol, dari Iya, bawah. benar, Akhirnya dari nggak punya terus punya. Sekarang Iya. pertanyaan saya, makanya aku mengatakan ini buat dulur-dulur. Kita dari nggak punya terus punya. Terus karena sesuatu hal dan tiba-tiba yang kita punya itu kita ada musibah atau pokoknya Iya. tiba-tiba kita jadi nggak punya lagi. Iya. Itu sebaiknya diikhlaskan. Oh, ngerti ya. Apik banget iki. Loh. Apik banget. Ngerti. Apik Ini banget. kan filosofi hidupku aku ceritain. iku nek bahasa Jawa nih cari Apa? wong mbah-mbahku, Apa? cari wong tuaku. Apa? Iku kudu lila. Nah, lilo ya bahasa Jawa. Bahasa agamis lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nek Jawane lilo. Iya Lilo, benar. iya, lilo. Karena gini, itu pasti
diri kita pasti enak kalau kita udah bisa belajar itu sampai merinding. Jadi karena apa? Ya udahlah. Kalau memang udah bukan rezeki, berarti kan udah Itu bukan milik rezeki kita, nih, iya. rezekinya sama kita mau nyari rezeki kan seperti itu. Ya udah kita ikhlaskan aja, Iya. Cak Jul. Iya. Nanti insya Allah kita berusaha lagi, Iya. syukur kalau umur masih panjang dan kita masih kasih sehat, Iya. pasti akan ada lagi itu. Percaya nggak? Digantikan, bahkan mungkin bisa lebih banyak. Percaya nggak itu? Bisa percaya Percaya, nggak ada, aku iya, percaya, aku tinggal percaya, tinggal aku kita percaya. aja ngoleh. Karena dulu mungkin atau karena kita musibah atau apa itu sebenarnya aku juga harus informasi mungkin duit biar nggak yang lurus-lurus banget Gak bisa barokah. juga. Nah, bisa juga. bahasanya Apa wong sing ngekei waktu itu gak Gak redok, ikhlas. gak ikhlas. Iya, ya. Terus apa hasilnya ngentit ya. Itu bener gak? Orang ngentit enggak? Ngentit. Markup. Markup Iya. terus apa korupsi Korupsi gitu. bahasa kerennya ya. Ya, kalau kita masih dikasih cobaan harta kita habis atau nggak kena musibah kenapa dengan kita Sewante ae. atau apalagi sampai kita dijerumuskan, jebloskan penjara, itu alhamdulillah Pak kita nggak kena cobaan itu Pak. Jadi kalau cuma hartanya doang hilang, Enteng iya, itu. Enteng lah ya, itu. selilo tadi. Selilo Nah, itu. oh ya wes, saiki berarti mulai lagi cari yang barokah. Ngerti. Mau apik banget ya, guys, dulur. Nah, iya. Terakhir deh, ini Mas. Aku itu tahu krungu sampean, tahu ngomong ini. Manajer ambil artis. Iya. Manajer iku usianya tidak terbatas. Usia durasi kerjanya, usia pemikirannya. iya, iya. Aku Nek pokoknya artis iku ono apa punya masa waktu popularitas pada masanya. Iku coba diulangi meneh. Nah, jadi gini. Biar jadi pelajaran. Iya. Tahun 2000-an berapa waktu itu kalau jejak digital kan nggak akan pernah hilang. Iya. Itu aku ada media, salah satu media yang namanya Detik Hot ya. Iya. Waktu itu sampai sempat trending ya. Iya. Sempat trending dan bisa dicari itu gara-gara aku mengatakan Iya. artis seterkenal apapun atau artis kan terkenal dari nggak terkenal. Iya Oh, dong. jadi, artis itu punya masa waktu popularitasnya Ya. pada masanya. Tapi kalau manajer artis atau manajemen orang-orang di balik layar itu akan sepanjang masa selama kita nggak punya kredibilitas yang buruk. Nah, itu artinya gimana? Iyalah, karena gini, artis itu kalau kenapa dia punya masa waktu? Karena Iya. ya mungkin karena usia atau mungkin sudah nggak produktif lagi dan sebagainya, udah banyak pendatang baru yang lain. Nah, jadi kalau manajer ya artis yang pernah dimanajerin udah nggak populer atau masih populer terus udah nggak memakai jasa manajer itu, manajer masih bisa kerja dengan yang lainnya Pak, dengan I bibit-bibit see. baru lagi dan sebagainya. Nah jadi hendaknya kalau saya sih udah punya keyakinan di mana-mana satu kesuksesan itu pasti ada campur tangan selain campur tangan Allah atau Tuhan. Iya. Itu adalah kalau orang mau sukses itu pasti ada campur tangan orang lain. Jadi bekerja sama. Iya. Nah, bekerja sama, teamwork. Ya. Jadi bekerja samalah yang baik. Ya. Contoh gini, ada salah satu temen, kalau salah namanya Mas Jana itu Siapa jenenge? Sujana, Sujana, ya, manajernya Wali. Ya, maksudnya yang manajer menemukan Wali. Iya. Itu bagus juga. Dia mengatakan kalau saya kan mengatakan artis punya masa Popularitas. masa Manajer waktu sepanjang masa. Ya. Kalau dia bilang artis itu ibaratnya dengan manajer, kita Ya. berpartner dengan manajer itu. Kalau artis itu mau masanya panjang Ya. dan langgeng istilahnya, dia harus bisa bekerja sama dengan manajernya dengan baik. Ya. Contoh gini, contohnya artis dengan manajer itu sama dengan pesawat terbang Pilot. dan bukan pilot Apa? kan pesawat terbang yang mengemudikan juga Ya. dengan tower atau dengan bandaranya. Oke, yang Ngerti nggak? mengatur. Yang mengatur, yang kan, Sing? mengatur. Jadi Lalu gini. lintas traffic ya. Nah, pesawat Ya. diibaratkan maunya sebagai artis. Kan pesawat tuh dari bawah, Pak. Ya. Kan naik ke atas, ya, Iya, Pak. betul. naik terbang, terbang tinggi nih. Iya. Nah, terus kalau dia Heeh. nggak bisa bekerja sama dengan yang di Bawah. bandara. Gimana dia mau mendarat dengan Ya, mulus? Dengan mulus dan bisa naik lagi. Nah. Tapi kalau nggak kan dia bisa kemana-mana dan jatuh nggak bisa naik lagi, Pak. Karena enggak ada pemandunya. Nah. Istilahnya pemandu. Kalau mungkin Itu sekarang lebih menarik terkenal gitu. banyak itu dengan istilah LC. Pemandu. Loh, enak ya, nanti sing paling apik nanti. Intermezzo. Iya. Loh, kan pemandu juga Iya, itu. iya, betul. Iya. Ya. Terus
Intinya harus Jul, ada kerjasama. Kalau kamu mau menjadi artis yang Long profesional, long itu lasting ya. harusnya ya itulah memakai pola seperti itu. Kalau menurut aku ya. Sama sopan santun kali juga harus Etika. jaga. Etika. Nah, makanya sekarang aku kebetulan sekarang kan ya itu tadi yang indah pada waktunya itu baru saya rasakan itu. Saya sekarang bukan hanya sekedar manajer artis, tapi saya punya kepercayaan, maksudnya gua dibuatkan satu perusahaan label, Pak. Iya. Ya, Terbukti sekarang Mas Didit ini teman-teman sedang memanajeri juga seorang talent muda penyanyi berbakat yang lagi viral. Namanya Ray Surajaya. Ray Surajaya. Dan dia masih cowok yang keren, muda belia dan cukup viral di sosmednya. Ray Surajaya. Ray siapa? Ray Surajaya. Ray Surajaya. Nah, ini dia gambarnya. Ganteng sih nom. Ganteng, Pak. Suaranya enak. Bisa dia. Cak Jul kan tadi udah dengerin. Nah, semoga nih bismillah dengan saya mempunyai talent yang muda belia baru berumur 19 tahun. Ray. Punya attitude yang baik. Tapi nanti nggak tahu kalau dalam perjalanannya dia semakin terkenal. Sama-sama juga seperti dulu artis-artis saya dulu yang pernah saya bantu dan ya, dia nggak masalah. Itu tadi makanya istilah kacang lupa kulitnya itu kan sudah dari zaman dulu sebelum saya kerja di entertainment itu kan sudah ada, Pak. Kemarin cek kacang WA gua. Oh ya ngomong apa? Ngomong ini. Ya. Aku ngene iki wis suwe Jul. Wong jenenge kacang. Ya ngono. Ya karena gak ada utek iki wae. Olah cang-cang gapleki kon niku. Ngono. Makanya kan ada wong kon dikacangi kon iki. Iya. Iku. Ya. Sik. Wah, ngombe sik Mas. Waduh, tambah seru iki rek. Cak Didit. Enak Cak Didit. Enak. Cak Didit. Obrolan dari awal sampai akhir tadi itu isinya ilmu semua rek. Moga-moga lah. Iya toh. Ini kan bener-bener pengalaman perjalanan karirku. Jadi Cak Didit, intinya saiki istilahnya sampean lebih dewasa, lebih mantap dalam berkarir sebagai seorang manajer artis ngono ya. Yo Mas Didit. Yo aku nek ngono waktunya untuk mengucapkan terima kasih matur suwun. Ya. Tos dhisik rek. Tos. Ya. Tetap social distancing ya. Tatat apa ajaran? Tatat. Terus Mas Didit pokok asik wonge banget. Sun. Aku ya sing suwun pokoknya muga-muga Mas Didit sehat terus. Muga amin. Tetap bisa berkegiatan, tapi yang aku suka dari Mas Didit itu saiki orangnya lebih kalem. Bijaksana itu yang gerusa-gerusu. Wah, dhisik pokoke gak ono kesel pokoke. Ruwet orang meneh ngomong Dani ngomong ini. Ya apa? Didit duit makanya Didit Dada. Makanya namaku Didit Dada. Satu, Didit Dada itu yang memberikan nama kan Didit panggilannya. Iya. Didit Dada itu ya dia menurut aku berjasa lah. Nama Didit Dada itu yang ngasih nama Dani. Oh itu Dani. Nah, kalau Didit Duit saya bikin emailku sampai sekarang sampai sekarang kan namanya diditduit@yahoo.co.id itu gara-gara Dani pernah ngomong gini ke teman-teman kadang-kadang depan orang. Oh iki nek wong ngomong ruwet, wong nang njaba iku ruwet. Nah, Didit Dada iki luwih ruwet meneh. Nah, ya apa? Sak ruwet-ruwete. Nah, terus kedua meneh ana meneh dek ngomong. Iya. Didit kok kerja nek gak ono duit, dek nek gak mambu duit, mosok gelem dek kerja. Nah, akhirnya gara-gara itu bos, aku langsung Cak Jul aku gawe email diditduit@yahoo.co.id. Dadi nek aku iso ngomong ya, Dani Ahmad karo Didit Dada atau Didit Duit, iki kayak Tom and Jerry. Iya toh. Ketokane nang dindi ku musuhan, ketokane musuhan toh jeneng kucing ambek tikus yo. Iya, tapi cedek terus sampai jauh di mata dekat di hati sampai saiki. Bener, sampai saya alhamdulillah. Ya tetap keep konteks lah. Ya mungkin yang tahu hatinya atau tahu gimana dalemannya atau itu mungkin ya sedikit banyak aku dan dia juga tahu aku juga pasti. Ya aku mau Tom and Jerry istilah pasti lah ya. Keren. Ya wes, suwun lah Mas Didit ya. Teman-teman semua semoga apa yang kita bicarakan di podcast On The Street ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Berguna dan sorry Cak Jul. Iya. Seperti yang Cak Jul tadi sampaikan. Monggo.
ini podcast apa adanya, saya cerita-cerita santai. Nggak ada edit-editan. Dan kalau ada kata-kata saya atau tadi ucapan saya yang merasa tersinggung atau merasa ini, ya saya sebagai manusia biasa, ya aku mohon maaf, minta maaf. Tapi saya nggak punya maksud tertentu. Intinya saya nggak pernah merasa menyudutkan satu pihak atau pihak-pihak yang lain. Pokoknya intinya saya tolong dimaafkan kalau ada kata-kata salah, gitu aja. Amin, amin, Ya kan, amin, gitu aja. amin. Namanya orang kan nggak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna. Kau nak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Oke. Teman-teman semua, sampai di sini dulu podcast On The Street. Semoga ini semua berkenan. Dan seperti biasa, yang sudah mengklik video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Apa mana Rek? Promosi no Rek, Loh, iya. lo channelku. Tonton terus channel YouTube-nya Didit Dada. Ngebacot ala Didit. Ceritanya lucu-lucu, pokoknya macam-macam. Nah, yang pasti bikin kita wer-wer atau bisa dibilang ngebacot ala Didit ini adalah satu-satunya konten pemersatu bangsa. Oke. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.